Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua dalam memaafkan dan mengasihi sesama. Sobat Rafanah dimanapun berada, dalam kehidupan kita mungkin ya seringkali kita temukan ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan kita sudah memaafkan tapi merasa tidak nyaman untuk memandang wajahnya. Nah, bagaimana sahabat Rafana? Apakah boleh dalam Islam kita memaafkan tetapi kita menolak untuk bertemu? Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi memaafkan itu merupakan hal yang tidak mudah bagi kita. Memaafkan merupakan tindakan yang mulia dalam agama kita. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ayaghfirallah ala tuhibbun ayaghfirallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Apakah kamu tidak menyukai Allah mengampunimu? Allah maha pengampun, maha penyayang. Sobat Rafana dimanapun berada, memaafkan bukan berarti membebaskan orang untuk bebas dari kesalahannya. Tetapi memaafkan, memberikan kedamaian dalam hati kita, memberikan kebahagiaan bagi kita sendiri. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah pada tahun ketiga Hijriyah, di mana perang Uhud terjadi. Pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan, orang tua dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ini menawarkan kepada seorang budak yang bernama Wahsy, wahai Wahsy, apabila engkau bisa membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, salah satu dari mereka, maka engkau akan aku bebaskan dari perbudakan. Engkau akan merdeka, wahai Wahsy. Wahsy ini dikenal sebagai orang yang hebat dalam memburu. Tentu saja kesempatan ini tidak disisia-siakan oleh Wahsy. Wahsy menerima dengan baik karena Wahsy ini ingin sekali merdeka, bebas dari perbudakan Hindun. Kemudian perang Uhud ini berlangsung. Perang Uhud berlangsung. Wahsy melihat ketiga orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Tapi Wahsy ini fokusnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia melihat Hamzah, dan di saat yang tepat Wahsy melemparkan tombaknya kepada Hamzah dan tepat mengenai perut Hamzah, dan disitulah Hamzah bin Abdul Muttalib syahid pada perang Uhud. Bukan hanya ini sahabat Rafana yang terjadi. Apa yang terjadi kemudian pada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib ini, Hindun datang kepada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib ini, kemudian merobek dadanya dan memakan jantungnya. Ini yang membuat Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sangat sedih, paman yang sangat dicintainya, paman yang selama ini mendampingi beliau dalam perang, termasuk perang Badar yang dimenangkan oleh orang Islam pada saat itu. Kemudian Rasulullah sangat sedih, menyimpan kepedihan yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa melihat jenazah orang yang dicintainya, yang begitu dicintainya, yang selalu mendampingi, yang dianggap sebagai bapaknya, sebagai ayahnya, tetapi dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Tentu saja Rasulullah tidak menyimpan dendam. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu, tiba pada tahun ke-8 Hijriyah, pada peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, di mana orang-orang berbondong-bondong untuk masuk agamanya Allah. Salah satu yang datang di hadapan Rasulullah adalah Wahsy.
tentu saja Rasulullah mengingat siapa pembunuh Wahsy itu, pembunuh paman Rasulullah, yaitu Wahsy. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau Wahsy? Wahsy menganggukkan kepalanya, iya ya Rasulullah, saya Wahsy yang membunuh paman Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Wahsy, bisakah engkau menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi kepada pamanku? Kemudian Wahsy menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Wahsy dan Hindun kepada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah mengatakan, tentu saja Rasulullah memaafkan, karena ini yang diajarkan dalam Islam, memaafkan itu lebih baik, lebih mulia. Tapi Rasulullah tidak sanggup untuk melihat wajah Wahsy kemudian. Tidak bisa melihat Wahsy, setiap melihat wajah Wahsy, Rasulullah teringat lagi perang Uhud, teringat lagi apa yang terjadi apa yang menimpa pada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, palingkan menjauh dari hadapanku, jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku sampai selamanya. Jadi sejak saat ini Wahsy kemudian tidak pernah berdekatan kepada Rasulullah. Setiap ada pertemuan, setiap ada pengajian dengan Rasulullah, Wahsy ini selalu menghindar, selalu tidak mau mendekat kepada Rasulullah, karena Wahsy tahu betapa sakitnya Rasulullah mengingat kejadian di perang Uhud itu. Apa yang ingin dilakukan oleh Wahsy ini untuk menebus kesalahannya? Kemudian sepeninggal beliau, jadi ini berlarut dilakukan sampai Rasulullah wafat. Kemudian Rasulullah sepeninggal beliau digantikan kepemimpinannya oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, dan Wahsy melakukan penebusan kesalahan yang bertahun-tahun pernah dilakukan kepada paman Rasulullah. Apa yang dilakukan? Terjadi perang Yamamah pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi perang Yamamah, maka Wahsy hadir pada perang tersebut dan dia mengambil tombak yang pernah dipakai pada pada perang Uhud dan melemparkan tombak itu kepada salah satu nabi palsu yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Begitulah Wahsy menerima atau menebus kesalahannya kepada Rasulullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memaafkan bukan hal yang mudah. Memaafkan adalah tindakan yang mulia. Memaafkan bukan berarti menjaga jarak dengan orang yang kita maafkan, dengan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Tapi bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjaga psikologis kita supaya kita tidak mengingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang kepada kita. Momentum Ramadan ini, mari kita senantiasa memohon kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan orang lain kepada kita, mengampuni segala kesalahan, memohon ampun kepada Allah segala kesalahan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kita memohon semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kelapangan hati kepada kita untuk memberi maaf kepada orang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.